Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dalam ibadah kita pada sore hari ini, sebagaimana tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal 10 dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 8 hingga ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, 3, 2, ya. Akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Baik yang di luar ruangan ini, di tempat VIP sebenarnya, karena saudara telah menikmati alam udara yang bebas dibandingkan dengan kita di sini, sangat panas sekali. Dan saya juga menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKPI dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun di Santro Indonesia ini, yang mengikuti ibadah live streaming pada sore hari yang indah ini. Kami dari STT HKBP, saya Pendeta Pahala Janen Simajuntak, menyampaikan salam dari Persamian HKBP, sekaligus menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Saya sangat bersuka cita ada undangan seperti ini untuk bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan, dan ini pengalaman pertama bagi saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah hari ini. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga majelis yang mengizinkan saya dalam menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah tidak menghendaki kita ciptaannya untuk menganggap diri kita paling kudus, paling mengerti dengan firman-Nya. Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya itu menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan dan paling menguasai firman Tuhan, dan seolah-olah menjadi dia mau menyerupai dengan Allah. Dan Yesus juga mengatakan kepada para muridnya, dan Yesus tidak mengharapkan para murid dan para pengikut menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling mengenal Tuhan, atau menjadi orang yang paling tahu dengan firman Tuhan. Namanya paling, super. Kalau lebih boleh, dan itu dikatakan, jika imanmu, jika kebenaranmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat ini, tapi bukan disebutkan kamu paling benar, tidak. Maka ini yang kita lihat. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenyataannya, sadar atau tidak sadar, bahwa saat ini kita telah berhadapan dengan apa yang disebut dengan kesombongan rohani.
mungkin terlalu kejam dengan istilah ini. Mungkin dalam ilmu-ilmu agama ini disebut dengan fanatisme yang berlebihan. Yang menganggap diri paling dekat kepada Tuhan, menganggap diri lebih menguasai firman Tuhan, dan menganggap diri duanya lebih paling didengar oleh Tuhan. Sama sekali ini tidak bisa kita terima. Dan itu yang harus kita waspadai. Kesombongan rohani yang menganggap dirinya paling suci, paling kudus, paling mengerti dengan firman Tuhan, paling dekat dengan Tuhan. Dan dia menganggap, karena saya sudah sering beribadah, saya paling rajin beribadah, saya paling sering berdoa, saya paling sering untuk membaca firman Tuhan. Pengakuan paling ini sangat-sangat tidak kita terima. Benar apa yang kita lakukan, tetapi bagi orang lain belum tentu benar. Benar apa yang kita imani, apa yang kita katakan, belum tentu benar bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Sebab apa? Karena dia tidak menghayati, dia tidak mengamalkan, terutama dia tidak mempercayai apa yang disebutkan, apa yang dilakukannya. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara mengatakan, saya paling kudus di hadapan Tuhan, saya paling sering membaca firman Tuhan, saya paling sering dengan berdoa, saya malam suntuk kepada Tuhan. Tetapi bagi orang lain itu tidak diterima. Kenapa? Karena kita hanya mengucapkan itu gampang, menyampaikan itu gampang, tetapi dalam tindak pengetahuannya, kelakuannya, pemahamannya di dalam kehidupan itu tidak terrealisasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hatilah dengan kesombongan rohani. Terjaga mai. Jadi itu yang harus kita waspadai supaya orang Kristen tidak menganggap dirinya, tidak menganggap agamanya paling benar di seluruh agama. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita yang paling, agama kita yang paling benar dari seluruh agama-agama. Kitalah yang harus menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Maka semua yang kita ucapkan harus menjadi buah daripada iman percaya kita. Demikianlah khotbah kita hari ini Bapak Ibu, nasihat Paulus kepada jemaat Roma agar tidak terpengaruh dengan orang-orang yang sombong rohani yang mengatakan dirinya telah melakukan hukum Taurat dan melakukan bahwa hukum Taurat adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga ketika mereka sudah melakukan secara formalitas hukum Taurat itu yang diberikan oleh Musa, tetapi dalam kehidupan setiap hari mereka jauh dari apa yang disebutkan, jauh dari apa yang mereka sebutkan itu. Itulah kesombongan rohani yang harus dikikis dari kehidupan umat Allah, pengikut Yesus di sepanjang zaman. Dan Paulus mau mengatakan untuk menghidupi firman Tuhan itu yang terdapat dalam ayat ke-8. Bukan hanya kepatuhan kepada hukum Taurat, tetapi apa yang utama? Yang utama ialah iman, percaya kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Keselamatan itu ialah Yesus Kristus. Keselamatan itu justru datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Maka antara mulut dan hati tidak begitu jauh bagi orang-orang yang percaya. Antara mulut dan hati ini sangat-sangat dekat dan hanya diukur dengan sentimeter. Tetapi bagi orang yang hanya mengatakan itu, antara mulut dan hati bisa berkilometer panjangnya karena tidak menyatu apa yang disebutkan dan apa yang diimani, apa yang di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan kita katakan kita percaya kepada Yesus, tetapi kehidupan kita jauh dari Yesus. Jangan kita katakan kita mengasihi sesama kita, tetapi tidak benar dalam kehidupan ini. Maka orang Kristen sepanjang zaman dituntut agar apa yang kita pelajari dari firman Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima dari firman Allah, bahwa firman itu dekat dengan kita.
Firman itu yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tahu tentang Yesus. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang memperdebatkan tentang Yesus. Mereka tahu tentang Yesus, mereka tahu tentang siapa Yesus, dari mana asalnya, bagaimana kehidupannya. Tapi pertanyaannya ialah, mereka tidak yakin bahwa Yesus itulah juru selamat. Ini persoalannya. Mungkin orang lain lebih tahu, lebih pintar dari kita. Mungkin orang-orang lain lebih tahu, lebih pintar dengan pengetahuan kita tentang Alkitab, pengetahuan kita tentang Yesus. Tetapi tanda kutip, mereka sama sekali tidak yakin dan percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Oleh karena itu dalam firman ini kita diajak, percayalah bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Maka jangan terpolarisasi, jangan terpancing untuk mencoba-coba mendiskusikan, memperdebatkan tentang Yesus. Cukup hanya mengerti, mengimani, percaya dengan firman Tuhan. Bahwa di sepanjang zaman Alkitab menjadi bukti utama bahwa Yesus Kristus anak Allah itu ialah juru selamat bagi kita, bagi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang percaya di sepanjang zaman. Itulah keselamatan yang kita miliki dari Allah melalui Yesus Kristus yang kita imani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salah satu pokok kesaksian iman kita atau orang Kristen ialah tentang keselamatan. Salah satu pokok teologi Kristen ialah tentang keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hanya keselamatan yang akan datang, tapi sebenarnya kita sudah menerima keselamatan, maka disebut dengan keselamatan masa lalu, dan keselamatan masa kini, dan juga keselamatan yang akan datang. Kita hidup di dalam keselamatan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Itu sama seperti bagaimana orang Israel yang menjadi pokok iman kepercayaan mereka ialah ketika mereka keluar dari Mesir. Dan itu alasannya salah satu yang paling utama dari pokok kesaksian umat Allah ialah keluarnya mereka dari Mesir melalui Musa yang dipilih oleh Allah. Dan itu juga bagi kita saat ini, Musa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, merujuk kepada Yesus sebagai pembebas, sebagai penolong, sebagai penyelamat dalam kehidupan kita saat ini. Maka keselamatan itu sudah kita terima, sudah berlangsung dalam hidup kita. Tapi saat ini kita berjalan dalam keselamatan Allah, menuju keselamatan yang sempurna melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba-coba kita untuk memutarbalikkan pemahaman kita agar kita tidak yakin tentang Yesus Kristus itu sebagai penyelamat. Martin Luther, tokoh reformasi atau reformator Lutheran, yang mengatakan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya dengan iman, hanya dengan anugerah Allah, hanya dengan firman Tuhan, itulah elemen-elemen keselamatan itu yang kita terima. Selain itu tidak ada. Kita yakin, kita beriman, kita memperoleh anugerah Allah, kasih anugerah Allah, dan kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi panduan kehidupan kita untuk memahami keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena kekudusan kita, tapi justru karena dosa kita. Kita diampuni bukan karena kekudusan kita, tapi justru kita mendapat pengampunan itu, mendapat penyelamatan itu karena pengorbanan Yesus Kristus. Yesus yang berkorban, Yesus yang datang melalui anaknya Yesus Kristus, Allah telah menyuruhnya ke dalam dunia. Saya pernah mengikuti sebuah latihan penginjilan, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya kurang lebih persis tahu kapan ini. Dalam seminar atau pelatihan penginjilan ini ada sebuah ilustrasi yang cocok bagi saya saat ini, relevan sekali tentang keselamatan ini. Ada 3 orang pemuda pada sore hari sedang bermain bola di sebuah tepi jurang.
Jadi mereka bermain bola di sekitar kiri kanan itu ada jurang. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu jurangnya tidak terlalu panjang, tapi hanya sedikit 3 meter sampai 4 meter. Ketika yang satu dengan yang lain saling menendang bola ini, dan bola yang satu ini hampir jatuh ke jurang, dan satu dari pemain bola ini mencoba untuk menyelamatkan bola ini. Tetapi bola itu selamat, tapi dia jatuh ke dalam jurang. Sehingga teman-temannya mau melihat dia dan mencoba menolong si temannya yang jatuh ini. Namanya Silopit, katakanlah Silopit. Jangan kita buat nama, siapa tahu nanti ada tersinggung. Katakan namanya Silopit. Silopit ini sudah jatuh di jurang ini. Teman-temannya melihat dan mereka memanggil, ayo Lopit, naik kau, naik. Loh, bagaimana saya naik? Ini jurang sangat panjang sekali, sangat jauh, bisa saya naik. Bagaimana caranya? Ayolah. Mereka mencari cara bagaimana menyelamatkan si anak, si Lopit ini. Mereka mencoba mencari tali dan mencoba menyambung tali yang satu dengan tali yang lain sehingga tali itu bisa nyampe ke tangan si Lopit ini. Tetapi ketika tali itu ditarik, tali itu putus. Apa bahasa putus? Totos, begitu. Tali ini putus dan si Lopit juga jatuh kembali. Kemudian mereka kehabisan akal karena hari sudah mulai malam dan mereka segera melapor kepada bapaknya si Lopit. Opung atau tulang, si Lopit jatuh di jurang sana ketika kami bermain bola. Di mana? Bapak ini sangat terkejut mendengar berita itu karena berita jatuh ini kan luar biasa bagi mereka. Si Lopit jatuh ketika kami bermain bola. Di mana? Di sana, di jurang sana. Si ayah cepat-cepat berlari melihat si Lopit yang sudah tertangi menangis di dalam jurang itu. Bapak, tolong saya, tolong. Ketika si orang tua mendengarkan suara Lopit menangis, maka si bapak ini melihat dan segera menolong. Maka bapak si Lopit ini mencoba turun ke dalam jurang dan mengatakan kepada si Lopit itu, ayo sini tanganmu. Dan tangan mereka bertemu. Ini tangan si Lopit, ini tangan bapaknya. Mereka bertemu. Dan si Lopit itu di atas ketarik ke atas. Dan si Lopit itu bisa tidak di atas. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah gambaran keselamatan. Yesus datang dari sorga, anak Allah itu memegang tangan kita. Supaya kita tidak lepas. Bukan tangan kita yang memegang Allah, Yesus, tapi tangan Yesus memegang tangan kita. Sehingga Yesus memegang tangan kita, kapanpun kita tidak bisa lepaskan itu. Tapi ketika tangan kita memegang tangan Yesus, tangan kita akan capek, akhirnya kita jatuh. Tapi ini, Yesus datang menyambut kita, menarik kita, menolong kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Hingga saat ini kita boleh beribadah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, betapa berharganya keselamatan itu yang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu ajakan dan seruan untuk tetap percaya kepada Tuhan, itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ajakan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, itulah menjadi seruan kita. Itulah proklamasi dari Allah, dari Yesus Kristus untuk kita imani sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata kunci Allah percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca Ibrani 11 ayat 1. Inilah iman kita. Ketika kita katakan apa itu iman, apa itu percaya, Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa baca dengan Ibrani 11 ayat 1 secara cepat. Karena ibadah kita juga akan masuk jam 7, tapi masih ada waktu kita, masih longgar ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapat teks dari Ibrani 11 ayat 1, kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masih ada perbedaan antara percaya dan iman, tetapi memiliki titik temu yang sama dengan kehidupan kita. Maka saat ini dalam kehidupan kita, kita diajak untuk percaya kepada Yesus dan mengimani bahwa kita ialah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam Alkitab kita melihat banyak kisah-kisah orang sukses karena dia percaya kepada Allah.
Dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh, misalnya Abraham, dia percaya kepada Allah ketika Allah memanggil dia dari tanah kelahirannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi dia yakin atas panggilan Allah kepada Abraham. Nuh juga orang percaya, ketika dia disuruh Allah untuk membangun bahtera, orang lain mengatakan dia bodoh, tetapi Nuh percaya bahwa Allah berkata kepadanya, maka dia bisa sukses dan berhasil karena iman kepada Allah. Ayub juga sebagai salah satu tokoh yang sukses dalam kitab, di mana dia percaya bahwa pergumulan penderitaan yang dia alami tidak sebanding dari kasih Allah yang akan menyertai dia. Saoti do di hilala ibana paru kilon nai martibakkon asin rohan debata nasahatu ibana. Ketika contoh ini menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu, Abraham, Nuh dan Ayub menjadi teladan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan imannya di hadapan Allah. Dan itu pula pesan daripada teks epistel kita pada hari ini dalam Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Panggilan Musa kepada umat Allah supaya mereka mengaku, baik sejak mereka di tanah Mesir, di perjalanan di Gurun Sinai, sampai nanti tiba di tanah Kanaan. Inti kunci mereka ialah harus percaya, memanggil Allah dan berseru kepada Allah. Persea di Bagasang Muluda. Ada filosofi orang Batak yang mengajarkan tentang keyakinan, kepercayaan di bahasa Batak. Ini filosofi. Eme sita betua perlingguman si borok adu sandukna. Debatado siloh tua horas mahita di parorot. Bagi muda-mudi mungkin ini cara didengar taki, bagi ada orang tua di sini, ini filosofi orang Batak mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita sudah memahami bahwa orang-orang percaya itu selalu diberkati oleh Tuhan dan orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Apa artinya Bapak Ibu? Itulah keyakinan kita di dalam hidup ini. Oleh sebab itulah kita tiba pada saat ini, kita berada pada Minggu Impokapit. Minggu Impokapit artinya aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini sebuah jaminan kepada kita. Siapakah ia? Ialah orang-orang percaya. Maka bila orang-orang percaya berseru kepada Allah, maka Allah akan menjawab mereka. Allah tidak tuli. Allah tidak mendengar. Allah selalu mendengar. Allah tidak pernah tuli, tapi Allah selalu mendengar dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak seperti manusia. Manusia bisa mendengar tapi hanya sedikit. Ada juga manusia yang bisa dia dengar masuk dari kanan, keluar dari kiri. Itu masih bending Bapak Ibu sekalian. Belum masuk sesiamun, halur sak kiri masih bulus dobe. Ada yang kok daung. Masuk dari kanan, keluar dari kanan. Itu namanya mutul. Masuk dari kiri, keluar dari kiri. Mutul, tidak ada gunanya. Tetapi Allah tidak pernah tuli. Allah maha mendengar semua jeritan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang disaksikan oleh pemazmur, di mana dia berseru ketika mengalami banyak cobaan, banyak penderitaan. Ketika kita tiba di Minggu Impokapit, itu artinya Bapak Ibu, kita sudah mengarah kepada peristiwa salib Yesus. Maka ketika kita saat ini, mungkin Bapak Ibu pada hari Rabu ada mungkin yang merayakan Rabu Abu. Ini tidak perlu kita persoalkan. Itu artinya ketika kita masuk dalam Minggu Impokapit, mata kita terarah kepada Yesus Kristus yang akan disalibkan itu. Yang disalibkan, dari sanalah ada 7 seruan Yesus datang kepada kita, datang kepada dunia ini untuk membuat kita semakin yakin dan percaya. Ketika Yesus berkata, "Di dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku. Tu bagasat tanganmu mahu pasahat todiku." Maka ketika kita masuk dalam Minggu Impokapit ini Bapak Ibu, kita sudah mengarah kepada minggu-minggu pasion sebenarnya.
Minggu Pasion yang saat ini dan berakhir nanti di Kamis Putih hingga kita bisa merayakan penyaliban, kebangkitan, kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka seruan seperti ini juga menjadi seruan kita di sepanjang zaman. Baik muda maupun tua, mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Allah. Berseru di dalam namanya. Sebab Tuhan pasti menjawab. Apa jaminan itu? Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibuka. Kuncinya ialah sabar. Orang sabar kasihan Tuhan, semakin sabar diinjak orang, salah itu Bapak Ibu. Orang sabar kasihan Tuhan, semakin sabar semakin dikasih Tuhan. Selain kesabaran ini, kita butuh pengorbanan, butuh pengharapan. Apa itu pengharapan? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Itulah pengharapan orang Kristen. Ikut domingo dari yodoh natuari, jalan lebih domingo mersogot sian sonari. Itulah pengharapan kita. Karena kita berseru kepada Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau kita berseru, Matius 7 itu, tapi Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa artinya ini? Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga ialah kita memiliki kasih. Kasih itu bukan hanya mengasihi Allah dengan segenap hati, tetapi juga kita harus mengasihi sesama kita. Itu simbol daripada salib itu. Hubungan kita secara vertikal kepada Allah, tapi kita juga punya hubungan horizontal kepada sesama manusia. Itulah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka tidak hanya orang mengatakan Tuhan, Tuhan tiba, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya bisa akhiri satu ilustrasi dengan ini Bapak Ibu sebelum khotbah ini berakhir. Kita butuh kasih dan kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang dari firman Allah, yang dari firman Allah itu. Itu sebab Martin Luther katakan back to the Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Firman itu mengajarkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Dulu ada cerita yang sangat lama atau tradisional. Ada seorang juragan yang terkenal di sebuah tempat dan dia suatu ketika mengadakan sebuah sayembara, perlombaan. Perlombaan ini dia sebutkan seperti ini. Dia memiliki kolam renang dan dalam kolam renang ini ada buaya kecil dan dia membuat sebuah pengumuman. Saudara-saudara yang berkenan mengikuti sayembara ini, tanggal sekian kita akan adakan dengan hadiah 1 unit sepeda motor bagi Anda pemenang yang berani untuk berenang di kolam renang milik saya ini. Dan dia buat tanggal mainnya, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, semua orang datang. Tetapi tidak ada yang mau berenang karena takut. Siapa mau digigit buaya, tidak ada yang tahu. Tetapi dia rubah pengumuman ini. Kalau tadi dia buat 1 unit sepeda motor, dia tambah 10 juta. Pada hari yang diduga juga tidak ada yang mau datang. Orang sudah berkerumun di sekeliling kolam renang ini, melihat siapa yang mau menceburkan diri dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tidak ada yang mau. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang terjebur ke dalam kolam renang ini. Dan semua orang tepuk tangan untuk melihat seorang yang tercebur dalam kolam renang ini. Dan ketika dia masuk di kolam renang, wajahnya berdarah-darah karena digigit oleh buaya kecil ini. Semua orang tepuk tangan. Dan ketika mau diangkat ke atas, si juragan ini turun untuk menolong dia. Dan dia bawa ke atas kolam renang ini. Si juragan katakan, Anda pemenang. Margaha doh hasoni marupani. Kok berani kali kau? Dan semua orang tertawa. Salut sekali, bangga sekali. Kok bisa? Margaha dina, margaha juta lagi. Nah, tapi setelah tiba di atas kolam ini, dia tanya, kalau saya tadi menambahkan 10 juta, sekarang terserah Anda. Berapa tambahan biaya, berapa tambahan hadiah untuk saya kembalikan kepada Anda. Si perenang ini yang tadi ini dia bertanya, Bapak juragan, saya tidak butuh sepeda motormu.
Saya tidak butuh 10 juta. Saya tidak butuh apa-apa. Tapi saya butuh ialah hadirkan siapa orang yang menceburkan saya tadi ke kolam renang ini. Itulah hadiah saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, aneh cerita ini. Mengapa? Wasa hita ulu, dok mahalahan bau kita selamat. Dok mahalahan mampus engkau selamat ma. Yesus tidak pernah begitu. Biarlah Yesus berkorban, dia mati tapi kita selamat. Dan itulah kasih yang sesungguhnya. Janganlah menganggap diri lebih hebat, lebih kudus kalau tidak melakukan firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi orang Kristen janganlah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Seharusnya susah melihat orang susah dan senang melihat orang senang. Molo haseya halahan, molo mamora halahan, halas somai, ala na suatu ketika buidoi gabi berkat Tuhan. Ala yang molo dihasugo kodo halahan, molo elak doroham, molo egois dohong, maka itu namanya menganggap diri lebih kudus, lebih memahami firman Tuhan, tetapi hanya di mulut, bukan hanya di hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, tepatlah topik minggu kita hari ini. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berserulah di dalam doa, nyanyian dan puji-pujian kepada Allah melalui Yesus Kristus. Amin.